Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pratama dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan tentang error handling atau penanganan kesalahan. Error handling dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesalahan program, yang kedua penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan yang terakhir error repair. Kesalahan program dibagi menjadi 3. Poin pertama adalah kesalahan leksikal, di mana adalah kesalahan dalam mengetik atau mengeja, misal THEN ditulis dengan TEN atau THN. Yang kedua adalah kesalahan sintaks, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contoh, A.2 sama dengan X ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D. Yang ketiga adalah kesalahan semantik. Tipe data yang salah, contoh int C. C sama dengan 1,5 dikali 0,78. Variabel belum didefinisikan. Cara penanganan kesalahan. Sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Maka kompilator harus memiliki strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Prosedur penanganan kesalahan terdiri dari: yang pertama adalah mendeteksi kesalahan, yang kedua melaporkan kesalahan, dan yang terakhir tindak lanjut perbaikan. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator meliputi kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa natural, nama dan atribut identifier, dan yang terakhir tipe-tipe yang terkait bila tipe checking. Reaksi compiler yang didapat pada kesalahan. Yang pertama adalah reaksi yang tidak dapat diterima, kompilator crash dan looping. Reaksi yang benar-benar tapi kurang dapat diterima dan kurang manfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, lalu melaporkannya, lalu berhenti. Program membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap terdapat sebuah error. Dan poin terakhir yang ketiga, reaksi yang diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan, kompilator melaporkan error. Recovery, repair, reaksi yang belum dapat dilakukan, compiler mengoreksi kesalahan. Error recovery bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terkait pada aturan tertentu. Syntax directed recovery melakukan recovery berdasarkan sintak. Contoh, pada contoh di samping, kompiler akan mengenali sebagai dalam notasi BNF begin statement tanda tanya, statement end akan dilakukan sebagai titik koma. Second error recovery, panic mode, maju terus sampai bertemu delimiter. Contoh, if A sama dengan satu kondisi, titik 2 sama dengan true, titik koma. Pada kondisi di atas, then tidak ada. Kompiler melanjutkan sampai ketemu delimiter. Poin kedua, unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaksis. Misalnya, block X, statement, dan sebagainya. Mempermudah untuk melakukan error firing. Poin terakhir, context sensitive recovery, berkaitan dengan semantik. Misal terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid. Mekanisme ad hoc tergantung dari pembuat kompilator sendiri. Syntax directed recovery menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh, while A kurang 1
i.2 sama dengan i ditambah 1 titik koma. Kompilator akan menyiapkan do karena kurang simbol do. Error refire. Context sensitive refire. Tipe identifier. Diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. var a.2 string. Begin a.2 sama dengan 0. N. Tipe konstanta. Diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Spelling refire. Memperbaiki kesalahan pengetikan dengan identifier. Contoh while a sama dengan 1 do. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.